Halo, assalamualaikum teman-teman Digi Lovers sekalian. Apa kabar kalian nih? Aku harap kalian semua sehat-sehat, baik-baik semuanya ya. Untuk di video kali ini, aku mau ngelanjutin alur cerita di Rilis Ertugrul episode 14 part 1. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan juga share ya. Oke deh, mari kita saksikan videonya. Di awal episode diperlihatkan Yigit sedang membawa Afsin Bey menuju tempat di mana ayahnya berada. Setelah sampai, ayahnya meminta Yigit untuk pergi dari ruangan itu. Setelah Yigit pergi, Afsin Bey bertanya pada Pangeran Numan, "Anda tidak datang ke pernikahan Halimah Sultana?" Lalu Pangeran Numan menjawabnya, "Aku akan segera ke sana, Afsin Bey." Lalu Numan berkata lagi pada Afsin Bey, "Aku sebagai Pangeran Seljuk membentuk aliansi dengan Al-Aziz. Mulai saat ini aku akan berjuang mendapatkan hakku atas Kesultanan Seljuk." Secara perlahan dan sabar Afsin Bey menanggapinya, "Jika kau melakukannya, Kesultanan Seljuk akan bercerai-berai. Antar saudara akan saling menumpahkan darah saudaranya, Pangeran." Dan Numan berkata lagi, "Aku sudah bertahun-tahun dengan penuh ketakutan kehilangan anak-anakku, Afsin Bey. Mulai saat ini mereka lah yang harus ketakutan. Keputusanku sudah final." Afsin Bey pun menanggapinya, "Itu keputusanmu, Pangeran." Merasa bahwa Afsin Bey berada di pihaknya, Numan pun berkata, "Aku senang melihatmu ada di pihakku, Afsin Bey." Lalu Afsin Bey bertanya padanya, "Kau punya permintaan?" Lalu Numan menjawabnya, "Aku ingin kau menyampaikan pesan ke seluruh suku Turki. Aku akan memberikan harta agar mereka mau bergabung. Sekarang mulailah bergerak, aku akan mengabarimu." Lalu Afsin Bey berkata, "Anda bisa menemuiku di sebuah toko karpet Turkman di pasar." Lalu Afsin Bey pergi meninggalkan Numan. Sedangkan di ruang utama istana Aleppo, suasana tegang sedang terjadi karena semua yang hadir di sana sedang menunggu jawaban dari Halimah. Apakah Halimah menerima Sultan Al-Aziz sebagai suaminya? Lalu Halimah pun menjawab dengan berkata, "Aku lebih baik mati 1000 kali daripada menjadi istrimu." Sultan Al-Aziz yang mendengar penolakan Halimah itu tampak terkejut. Lalu Halimah bangun dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan ruangan itu. Lalu tak kalah dengan situasi di Aleppo, di karavan Salahuddin ketegangan antara Ertugrul dan Nasser masih berlanjut. Nasser berkata dengan percaya diri dan lantang, "Kalian para Bey Oghuz yang pemberani, akankah percaya pada perkataan seorang pianat atau perkataan Al-Aziz Emir Aleppo?" Lalu Ertugrul menatap Nasser tajam karena fitnahnya itu lalu berkata pada para Bey, "Ini yang ingin aku sampaikan para Bey Oghuz. Mereka yang berusaha menyusup ke perkemahan dan menginfeksi kami dengan wabah adalah orang yang sama dengan orang yang menanamkan perpecahan di antara tubuh umat Islam. Mereka yang ingin mencegah kita untuk beribadah di tanah Yerusalem adalah mereka yang mencoba membuat keluarga Oghuz saling berperang satu sama lain dan berusaha menghancurkan Kesultanan Seljuk. Contoh pengkhianat yang paling jelas adalah ia yang sedang berdiri di hadapan kalian semua. Orang ini adalah orang kepercayaan cucu Salahuddin Ayyubi memimpin pasukannya. Ia adalah anjing dari pasukan Salib." Untuk menyangkal ucapan Ertugrul, Nasser berkata, "Siapa yang percaya pada Ertugrul sudah kehilangan akal sehat dan tersesat." Lalu salah satu dari Bey itu berkata, "Bajingan, akankah kami percaya pada putra Sulamasya atau orang tidak jelas sepertimu?" Lalu Nasser dengan marah berkata, "Siapa yang mengkhianati Emir Al-Aziz tidak akan keluar dari sini hidup-hidup." Tapi Ertugrul hanya tersenyum penuh kepercayaan diri mendengar ucapan Nasser itu. Lalu tak lama Bamsi membawa salah satu prajurit Nasser di hadapan semua Bey. Lalu berkata, "Jika ini kepala pasukan kepercayaanmu, lebih baik bawa keledai dan menari bersamanya, Nasser." Melihat prajuritnya telah ditangkap oleh Ertugrul dan kesatrianya, Nasser tampak tidak menyangka hal itu. Lalu Ertugrul pun membuat Nasser tidak berdaya di lantai. Lalu Gundoldu mengambil senjatanya. Dan di istana Aleppo, Halimah masuk ke dalam ruangannya. Numan tampak kaget melihat kedatangan Halimah. Lalu ia bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini, Halimah? Apa yang telah kau lakukan?" Lalu tak lama Sultan masuk ke dalam ruangan itu dengan keadaan marah bersama Yigit, Umi Khair, dan juga Laila. Lalu Sultan berkata, "Tidak tahu malu, kau memberiku janji, aku penuhi semua yang kau butuhkan. Aku berikan mas kawin yang besar yang belum pernah aku berikan pada wanita manapun untuk sebuah harapan kecil. Sebuah harapan bahwa Halimah Sultanah suatu saat akan mencintaiku. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mempermalukanku di depan semua orang.
Pangeran, kau akan membersihkan noda yang kau lemparkan ke wajahku yang membuatku malu atau kalian semua akan membayarnya. Lalu Sultan pun meninggalkan ruangan itu, sedangkan Numan menatap Halimah dengan penuh kemarahan karena perbuatan anaknya itu. Sedangkan di perkemahan suku Kai, Sulaimansyah sedang berada di dalam tenda utama bersama dengan Rahman. Ia berkata pada Rahman, "Bawalah kesatria terbaik, bawa senjata dan berangkatlah. Kau akan mengamati kastil pasukan Templar. Aku ingin tahu siapapun yang masuk ke dalam, kabari aku dengan burung. Mulai sekarang kita tidak bisa diam dan menunggu. Selama mereka ingin perang, kita akan menyerang mereka seperti kumpulan awan hitam." Rahman pun menyetujui perintah Sulaimansyah. Lalu di karavan Salahuddin, Doan dan Bamsi sedang memotong rambut Nasir untuk mencari tato seperti yang ada di kepala Esma. Tapi Nasir tidak memiliki tato seperti itu di kepalanya. Ertugrul masuk ke dalam ruangan itu lalu bertanya pada mereka, "Apakah kalian menemukan cincin?" Doan menjawabnya, "Benar Bey, ada racun di dalamnya seperti yang kau katakan." Lalu Bamsi juga berkata, "Tapi dia tidak punya tato di kepalanya Bey." Lalu Ertugrul menjawabnya, "Jika dia bukan pasukan salib berarti dia sudah dibeli oleh mereka." Lalu di kastil pasukan Templar terlihat Turgut sedang berlatih dengan menggunakan baju prajurit pasukan salib, seolah Turgut sudah menjadi bagian dari mereka. Lalu Kurdolu datang ke kastil itu untuk bertemu dengan Petruchio, namun ia terkejut melihat Turgut di sana. Lalu salah satu prajurit memanggilnya dan Petruchio keluar dari kastil untuk menyambut kedatangan Kurdolu. Dan Kurdolu dipersilakan masuk ke dalam kastil. Sebelum ia masuk ke ruangan utama kastil, Kurdolu bertemu dengan Isadora yang baru saja keluar dari ruangan utama. Isadora pun menyapa pamannya lalu pamit untuk pergi ke ruangannya. Lalu Petruchio dan Kurdolu masuk ke ruangan utama kastil itu. Di sisi lain, Titus yang berada di Aleppo sedang resah karena kegagalan rencana mereka untuk menikahkan Halimah dengan Sultan Al-Aziz. Lalu tiba-tiba seseorang datang mengenakan jubah. Saat orang itu membuka jubah dan nikopnya, ia adalah Eftalia. Titus yang mengira bahwa Eftalia telah mati karena membakar dirinya sendiri tampak terkejut. Lalu ia berkata, "Eftalia, ini tidak mungkin, aku melihatmu membakar diri dengan mataku sendiri." Lalu Eftalia tersenyum kepadanya, lalu ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan berkata, "Titus, yang kau lihat itu bukanlah tubuhku." Lalu ia mengingat kejadian saat ia berpura-pura ingin membakar dirinya, lalu ia menggantikan dirinya dengan orang lain dan membakar orang itu hidup-hidup sehingga membuat Ertugrul mengira bahwa tubuh yang terbakar itu adalah dirinya. Lalu Eftalia berkata lagi, "Aku tahu rencana untuk membuat Al-Aziz menikahi Halimah telah gagal. Perang antara Seljuk dan Ayyubi tinggal angan-angan. Ertugrul dan Halimah mereka saling mencintai. Jika kau memanfaatkan kelemahan kedua orang bodoh itu, kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan." Mengerti dengan maksud dari rencana Eftalia, Titus pun memerintahkan Eftalia untuk kembali ke kastil pasukan Templar. Lalu kembali ke kastil pasukan Templar, Kurdolu disuguhi makanan berlimpah di sana. Lalu Petruchio berkata pada Kurdolu, "Seperti yang kukatakan, aku senang membantu sukumu, tapi aku tidak mau menghadapi tentara Al-Aziz tanpa alasan. Tapi kita berdua cukup cerdas untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi ini, benar kan Kurdolu?" Lalu Kurdolu bertanya padanya, "Bagaimana caranya?" Petruchio pun menjawabnya, "Jika kau membunuh Sulaimansyah dan mengambil alih posisinya, aku tidak hanya bicara dukungan moral saja." Lalu ia mengeluarkan sebuah kotak dan membukanya, yang mana kotak itu berisikan emas. Lalu berkata lagi, "Aku ingin kau mengumpulkan lebih banyak sekutu di sukumu. Beli mereka dengan emas sehingga mau mendukungmu. Ada masalah lain Kurdolu?" Lalu Kurdolu bertanya, "Prajurit yang kulihat di lapangan, bukankah dia Turgut, ksatria Ertugrul?" Lalu Petruchio menjawabnya dengan tersenyum, "Sekarang kami memanggilnya Yahuda. Jika saatnya tiba, dia akan kembali ke sukumu, dia akan menjadi pengawal pribadimu dan membawa berita bagiku." Lalu setelah menyusun rencana, mereka kembali menikmati hidangan sambil tersenyum puas dengan rencana mereka. Dan di istana Aleppo, Sultan Al-Aziz sedang bersedih karena merasa telah dihianati oleh Halimah Sultana. Lalu Titus datang menghampirinya dan berkata pada Sultan, "Kesedihan Anda memenuhi penjuru istana yang mulia." Lalu Sultan berkata dengan sedih, "Aku sudah membiarkan seorang pengkhianat besar Abu Hisham, Halimah wanita yang aku cintai, mempermalukanku di depan semua orang dan membatalkan pernikahan kami." Lalu Abu Hisham berkata, "Aku tidak mau menambah kesedihan Anda,
Tapi jika Anda membawa Halimah Sultan ke pondok berburu sekarang, aku tahu seseorang akan mengikuti Anda, Ertugrul. Ertuğrul. Lalu merasa heran, Sultan bertanya pada Titus, "Bagaimana kau tahu?" Titus pun menjawabnya, "Ibu pengasuh, Laila dan Ertugrul bertemu di sebuah toko. Ertugrul tahu semua yang terjadi di sini melewati mereka." Tak percaya dengan apa yang dikatakan Abu Hisam, Sultan Al-Aziz pun meninggalkannya. Setelah itu, Sultan langsung datang ke ruangan Laila di mana di sana ada Laila dan juga Umi Khair. Lalu Sultan Al-Aziz berkata, "Aku sudah menganggapmu sebagai ibuku. Kau seperti ibu untuk adikku Laila, tapi kau meracuni adikku." Tidak mengerti apa yang dimaksud Al-Aziz, Umi Khair bertanya, "Al-Aziz, mengapa kau berkata seperti itu?" Al-Aziz pun menjawabnya, "Pertemuan kalian dengan Ertugrul di sebuah toko, aku tahu semuanya." Mendengar itu, Laila dengan panik mendekati kakaknya, tapi Al-Aziz malah menamparnya. Lalu ia memanggil penjaga dan berkata sambil melihat Umi Khair, "Tangkap wanita ini dan bawa dia ke penjara. Kau tidak akan keluar dari tempat itu sampai kau mati." Laila yang mendengar itu menangis sambil berlutut kepada kakaknya untuk tidak membiarkan Umi Khair di penjara. Tapi tidak mendengarkan Laila, ia tetap memerintahkan penjaganya untuk membawa Umi Khair. Setelah dari kamar Laila, ia datang ke ruangan Halimah. Sultan berkata pada Halimah dengan nada memerintah, "Bersiaplah, kita segera berangkat Halimah." Halimah pun bertanya padanya, "Kemana?" Sultan pun menjawabnya, "Ke tempat yang kita setujui sebelumnya, pondok berburu." Lalu Halimah dengan tegas langsung menolaknya, "Aku tidak akan pergi kemanapun denganmu yang mulia." Tidak menerima penolakan dari Halimah, Al-Aziz pun mengancamnya dengan berkata, "Kau akan pergi jika kau ingin melihat ayah dan adikmu lagi." Mendengar ancaman itu, Halimah tidak bisa menolaknya lagi. Lalu Sultan memanggil pelayan dan memerintahkan mereka untuk membantu persiapan Halimah Sultana. Setelah kepergian Al-Aziz, Halimah tidak bisa menahan kekhawatirannya dengan apa yang akan dilakukan Al-Aziz. Sedangkan di sisi lain, Ertugrul bersama dengan Gundoldu dan Bamsi kembali ke perkemahan dengan membawa Nasser. Sedangkan Doan ditinggalkan di Aleppo untuk bertemu dengan seseorang di sebuah toko tempat pertemuan Ertugrul dan Laila sebelumnya. Pada saat ia tiba, Doan berkata, "Ertugrul yang mengirimku." Lalu orang itu memberikan sepucuk surat yang dititipkan Laila kepadanya. Tapi ternyata bukan Laila yang menitipkan surat itu, melainkan Titus yang ingin menjebak Ertugrul. Setelah Ertugrul dan yang lainnya sampai di perkemahan, Ertugrul memerintahkan Bamsi membawa Nasser ke tempat lain. Lalu ia dan Gundoldu pergi ke tenda utama. Di dalam tenda utama, Sulamasya terlihat sedang gelisah seorang diri. Ketika Ertugrul dan Gundoldu masuk, mukanya langsung berubah. Dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan, ia menyambut kedatangan putra-putranya itu. Gundoldu dan Ertugrul memberi salam kepada ayahnya lalu memeluknya. Setelah itu, Sulamasya bertanya pada mereka, "Bagaimana keadaannya? Katakan padaku." Lalu Gundoldu yang menjawabnya, "Situasi di Aleppo sangat rumit, Baba. Emir Aleppo ingin menikahi Halimah dan mendorong ayahnya, Pangeran Numan, untuk berperang melawan Sultan Alaidin." Lalu Ertugrul melanjutkannya, "Saat ini kita telah menghancurkan permainan mereka, Baba. Al-Aziz tidak akan menyerang kita. Komandan Al-Aziz yang juga kaki tangan Templar, Nasser, kami telah menangkapnya dan membawanya ke perkemahan." Mendengar berita itu membuat Sulamasya bangga pada putra-putranya dan ia berkata, "Kalian membuatku bangga, semoga Allah memuliakan kalian dan melimpahkan kalian dengan keimanan Ibrahim." Lalu Ertugrul berkata lagi, "Jika kita bisa mengambil Halimah Sultana dari tangan mereka, kita bisa menghindari Kesultanan Seljuk dari masalah ini, Baba." Mendengar ucapan Ertugrul itu membuat Gundoldu dan Sulamasya bingung untuk menanggapinya karena mereka mengetahui perasaan Ertugrul terhadap Halimah. Tanpa menanggapi ucapan Ertugrul itu, Gundoldu memalingkan pembicaraan dengan bertanya, "Di mana Ana? Di mana adikku Dundar?" Lalu ekspresi Sulamasya langsung berubah menjadi sedih. Dengan terbata-bata ia berkata, "Adikmu Dundar sedang bertarung menghadapi kematian." Ertugrul dan Gundoldu saling bertatapan lalu mereka langsung masuk ke dalam kamar Dundar. Ketika mereka masuk, terlihat Haimehana tertidur di samping Dundar. Gundoldu dan Ertugrul berusaha untuk membangunkannya. Ketika Haimehana terbangun dan menyadari kehadiran Gundoldu dan Ertugrul, ia pun tampak bahagia dan langsung memeluk mereka. Lalu Gundoldu bertanya pada Sulamasya, "Siapa yang melakukannya?" Sulamasya menjawabnya, "Kami belum tahu, itu terjadi ketika ada seorang saudagar membeli barang-barang kita." Lalu Ertugrul langsung memotong dan berkata, "Abu Hisham." Dengan menahan amarahnya dan juga rasa bersalahnya, ia bangun lalu berkata,
Orang yang kalian sebut Abu Hisham nama sebenarnya adalah Titus, seorang Templar yang mengejarku sejak aku membunuh adiknya Bisol. Lalu ia menahan tangisnya karena merasa bersalah, lalu ia berkata lagi, "Aku yang harus disalahkan atas semua ini, maafkan aku." Lalu Sulaimansyah menenangkan Ertugrul dengan berkata, "Ini kehendak Allah, nak." Begitu juga dengan Gundoldu, ia berkata, "Adik kita akan segera pulih insya Allah." Lalu Haimeana ingin menyampaikan berita buruk lainnya dengan berkata, "Anakku, kami masih punya harapan untuk Dundar, tapi kami punya berita buruk lainnya, Selcan." Gundoldu tampak khawatir ketika nama istrinya itu disebut. Lalu ia bertanya, "Apa yang terjadi pada Selcan?" Dengan perlahan Haimeana berkata pada Gundoldu, "Selcan, dia keguguran." Setelah mendengar berita itu, ia segera pergi meninggalkan tenda utama. Apa yang akan dilakukan Gundoldu setelah mengetahui Selcan keguguran? Saksikan di episode selanjutnya.